Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak Guru. Hari ini saya ada jadwal diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nafi selaku Kepala Sekolah UPTS di Negeri 92 yang telah memberikan izin hari ini kepada saya untuk melaksanakan diseminasi. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pak Guru UPTS di Negeri 92 yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi sampai selesai. Mari di sini saya langsung saja. Saya di sini adalah CGP Angkatan 9 tahun 2023 mendapat tugas untuk melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Next, Bu. Nah, perkenalkan, saya berada di kelas 288 kelompok B. Di sini ada Bapak fasilitator saya, Bapak Suwono, kemudian Bapak Bagus Bobo Cahyono, pengajar praktek. Lanjut. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang budaya positif, di sini ada koneksi antar materi. Coba menuju untuk di next. Apa sebenarnya tentang pendidikan? Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan itu sesuai dengan kodrat setiap anak. Anak perlu mendapatkan tuntunan, ya. Jadi di sini kalau selama ini kita pahamnya adalah bahwa anak itu mendapat tuntutan. Nah, itu yang benar adalah tuntunan. Jadi sebagai guru kita itu menuntun murid, bukan menuntut wah anak ini harus pandai, anak ini harus bisa. Itu adalah pemahaman yang kurang tepat. Jadi kita itu fungsinya adalah menuntun anak. Dan di sini nanti kenapa kok saya mengaitkan dulu, ya di sini adalah untuk budaya positif. Budaya positifnya nanti itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, di mana murid merasa dihargai dan diberdayakan. Jadi murid itu tidak ada yang kita beda-bedakan. Di situ maksudnya. Lanjut, Bu Lutfi. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak menekankan pentingnya guru sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pendidikan, seorang guru harus menjadi pemimpin yang disukai, dipercaya, mampu membimbing, berkepribadian serta abadi sepanjang masa, sehingga dapat menyiapkan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi menghadapi berbagai kemungkinan dan tantangan. Budaya positif dapat membantu guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif. Guru dapat membangun hubungan yang positif dengan murid dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, di sini bahwa kita sebagai pemimpin pembelajaran, ya, jadi tidak hanya kita hanya satu arah, tapi bagaimana seorang guru itu bisa disukai, ya, bisa dipercaya, bisa membimbing anak itu. Kan beda kalau kita sudah dikatakan anak itu membenci kita, wah gurunya mudah-mudahan nggak datang. Biasanya kalau anak sudah benci kan jawabannya seperti itu. Tapi berbeda kalau anak-anak itu suka. Ketika anak-anak suka dengan kita, maka jawabannya oh guru kok nggak datang ya, kenapa? Biasanya kan seperti itu, malah mencari kabar. Lanjut, Bu. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Murid dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan menjadi warga negara yang baik. Ini adalah visinya. Lanjut, Bu. Kemudian, di sini ada pertanyaan tematik. Coba nanti dijawab. Jawabannya hanya satu, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Nomor 2, memberikan hukuman, ya,
dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ya, setuju atau tidak? Oke, ada yang setuju atau tidak? Kita uji ya. Nomor 3, memberi penghargaan dan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah itu benar? Setuju atau tidak? Setuju. Nah, sekarang kita buktikan. Kalau kita jawab setuju, alasannya bagaimana? Kalau tidak setuju, jawabannya bagaimana? Lanjut. Nah, sekarang lanjutnya lagi Bu. Pembahasan hari ini ya ada 6. Yuk lanjut Bu Lutfi, ada 8 masih. Nah, perubahan paradigma belajar. Nah, ayo di sini. Sebelum saya nanti terjawab pertanyaan pemateri tadi, di sini adalah nanti kita akan tahu seperti apa sebenarnya posisi kita sebagai guru selama ini. Yang pertama, ilusi perubahan paradigma belajar dari teori kontrol. Nah, ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sekarang coba kita raba, apakah benar yang kita lakukan selama ini, bahwa ilusi guru mengontrol murid kira-kira dalam diri kita sendiri itu benar atau tidak? Selama ini yang sudah kita terapkan ke dalam pendidikan setiap hari, guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira kita dari semuanya tadi ilusi. Berarti kita kan namanya ilusi itu apa ya? Bayangan, angan-angan. Kira-kira kita sudah berada di posisi yang mana? Apakah itu sudah? Apakah semuanya ini ada di diri kita atau tidak? Kira-kira yang sudah kita terapkan setiap hari. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Selama ini kita mungkin secara tidak langsung sebenarnya kita sudah melakukan, hanya saja bahasanya kita belum paham. Oh, ini maksudnya ternyata seperti ini gitu ya. Ya, yang pertama adalah yang kalau dulu itu stimulus respon. Nah, sekarang kita harus berubah menjadi teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Nah, selama ini mungkin ini yang selalu kita terapkan, tetapi nah, untuk sekarang ini kita berubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukannya kita yang memaksa mengubah pandangan orang lain, tapi bagaimana kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kalau anak-anak kan jelas berbeda. Di situ tidak mungkin kalau satu anak dengan anak yang satunya itu dengan keadaan yang sama. Dan disinilah nanti PR kita. Jadi kita harus bisa merubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang biasanya kita alami. Kalau ada anak yang berbuat salah berarti wis. Ya udah, berarti kamu salah, berarti kita biasanya mungkin memarahi atau dan sebagainya. Nah, kita harus berubah dari situ menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi kita tidak bisa menghakimi anak bahwa anak yang salah itu adalah mesti apa? Dia kan melakukan mesti mempunyai tujuan. Tidak mungkin kalau anak yang berbuat salah ataupun yang berbuat benar sekalipun itu mesti mempunyai tujuan. Dan kita sebagai guru sebelum kita menghakimi sesuatu, kita lihat dulu akar masalahnya apa, kemudian dilihat dari segi tujuan dia melakukan itu apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dan sekarang kita harus berubah. Diri sendiri yang hanya bisa mengontrol. Jadi kita tidak boleh dikontrol orang lain. Yang mengontrol itu adalah diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada satu tujuan gagal, kolaborasi
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah di sini ya, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Jadi kalau selama ini kita berada di posisi stimulus respon, maka kita mulai harus berubah ke teori kontrol atau pilihan. Jadi kita tahu seberapa posisi kita itu sebenarnya berada di mana. Next bullet. Teori kontrol. Yang pertama, anak tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menang. Yang keempat, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini sudah jelas bahwa antara satu guru dengan yang lainnya pun juga memiliki pandangan yang berbeda. Dan inilah tugas kita, yaitu saling memahami. Lanjut, Bu. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana sebuah disiplin positif dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah? Maka kita mari kita mengenal tentang budaya positif terlebih dahulu. Ya, disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri mendorong orang lain untuk belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu atau menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nilai tersebut disebut nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan universal disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dan sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Next. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan disiplin positif yang sederhana saja, yang sebenarnya sudah kita terapkan. Nah, di sini yang pertama itu saya hanya mengambil beberapa contoh. Yang pertama, upacara bendera. Upacara bendera itu jelas menumbuhkan sebuah disiplin positif. Karena ini walaupun itu hari Minggu ataupun hari apapun yang harusnya mungkin hari Minggu, tetapi karena memang itu ada kegiatan, maka kita juga tetap melaksanakan upacara, contohnya seperti itu. Kemudian pembiasaan senam pagi, ini juga salah satu bentuk disiplin positif. Kemudian berbaris sebelum masuk kelas dan mengucap salam, ini juga salah satu bentuk disiplin positif yang sederhana, yang setiap hari kita lakukan. Hanya saja mungkin dari kitanya belum memahami, oh itu ternyata disiplin positif. Kemudian lanjut, Bu Lutfi. Di sini contoh lagi pelaksanaan disiplin suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ketika anak kita berikan media dan itu medianya adalah sesuai dengan usia anak, maka anak akan interaktif. Dan disinilah nanti tantangan kita sebagai guru, bagaimana kita nanti membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Next. Ini lagi terjalinnya komunikasi yang baik antara guru dan murid. Jadi bagaimana sebuah disiplin itu diterapkan baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Jadi anak-anak saling berinteraksi. Ketika interaksi itu sudah terjadi, maka disiplin diri akan lebih mudah. Karena apa? Karena akan berjalan tanpa diperintah. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip moral atau etika yang dianggap baik dan dihargai oleh masyarakat dan individu. Nilai kebajikan dapat membimbing individu dalam membuat keputusan sehingga dapat membuat seseorang tidak salah arah dan salah langkah. Nilai-nilai kebajikan diantaranya keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran dapat menuntun murid untuk menjadi pelajar sesuai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan. Apa saja yang ada di nilai-nilai kebajikan? Ada 4. Yang pertama adalah sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan tersebut bersifat universal. Kemudian yang kedua, setiap perilaku atau perbuatan
memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Goshen 1998. Kemudian yang keempat, disinilah nanti yang akan kita terapkan yang biasanya kita pakai untuk sekarang ini yang lagi P5. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila, antara lain beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin bisa langsung diberi contoh di sini. Ini adalah contoh penerapan nilai kebijakan dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, berdoa dan sebelum sesudah pelajaran. Ini jelas ya, itu ada beriman. Kemudian pembiasaan senyum, salam, sapa, dan jabat tangan kepada Bapak Ibu guru. Ini juga salah satu nilai dari dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini lagi, ini adalah salah satu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang sudah kita terapkan di lembaga kita, yaitu tentang tahlil setiap Jumat, itu jelas-jelas. Kemudian pembacaan ayat Al-Quran diikuti semua siswa. Ini juga salah satu dari bentuk kebajikan dimensi beriman dan bertakwa. Next. Nah, ini adalah pelaksanaan Hari Besar Islam. Ini juga termasuk salah satu dari dimensi beriman dan bertakwa. Jadi kita karena kebetulan di lembaga kita semuanya Muslim, maka saya hanya bisa memberi contoh tentang yang Muslim. Lanjut Bu. Ini contoh penerapan nilai yang kedua adalah nilai dimensi berkebinekaan global. Yang pertama, memakai baju adat berbagai daerah ketika ada event-event tertentu. Kemudian datang kelas menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah. Ini juga salah satu pengembangan dimensi kebinekaan global. Jadi kita sebagai, walaupun kita orang Jawa, bukan berarti kita hanya fokus ke Jawa, tapi semua aset Nusantara juga kita praktekkan. Lanjut Bu. Selanjutnya adalah dimensi gotong royong. Yang pertama itu dimensi gotong royong ketika memahami materi dan berada di kelas. Kalau yang kedua ini adalah gotong royong ketika anak-anak praktek berada di luar kelas. Nah, di sini bagaimana anak bergotong royong menanam sayuran. Ini bibit sayuran. Next Bu. Kemudian dimensi mandiri. Dimensi mandiri artinya di sini saya mengambil contoh ketika pembelajaran saja. Ketika pembelajaran, anak-anak itu bisa diberikan tugas secara mandiri dan bisa menyelesaikan. Next. Kemudian dimensi kreatif. Di sini saya memanfaatkan mainan anak-anak. Mainan anak-anak itu bisa. Ini salah satu contoh saja. Ini adalah macam-macam uang. Ini mainan anak-anak kertas. Itu biasanya anak-anak ada uang mainan. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Kita tidak usah beli, tapi anak-anak sudah mesti banyak yang punya. Dan di sini adalah keuntungan kita sebagai guru untuk memanfaatkan media yang ada di lingkungan anak. Next. Ini bernalar kritis. Nah, di sini anak dibuat seperti game. Ya, itu ada game juga ada congklak. Jadi kita dari beberapa dimensi ini bisa kita masukkan beberapa materi. Jadi tidak hanya kalau matematika ini, seperti congklak pun juga dipakai di olahraga bisa, kemudian dipakai di matematika bisa, bahasa Indonesia juga bisa. Ketika anak disuruh bercerita bagaimana proses dia bermain congklak seperti itu. Jadi sebenarnya media itu dekat dengan anak, hanya saja ketika kita bisa menerapkan dimensi, ya, itu semuanya bisa kita terapkan, maka itu akan mempermudah kita. Next.
perilaku manusia. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini semua adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi yang keluar, bukan dari diri sendiri. Karena apa? Kita melakukan sesuatu itu karena mengharapkan sebuah imbalan. Kemudian yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini selama ini kita sebagai guru mungkin kita merasa bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang paling pas. Tapi coba kita bedah di sini. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu adalah hukuman. Konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Nah, di sini kemudian dari hukuman itu muncullah paksaan. Kemudian konsekuensinya adalah stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, di sini ada perbedaannya. Oke. Hukuman itu seperti apa, kemudian konsekuensinya seperti apa, kita bisa melihat. Ketika anak kita berikan hukuman, yang ada bukannya anak menjadi disiplin, tapi anak berubah apa? Karena dia merasa bahwa hukuman itu malah menjadi apa? Cambuk buat dirinya sendiri. Yang ada kalau anak itu dihukum, biasanya dia bukan malah senang, tapi sebaliknya seperti apa? Mempunyai rasa benci, mempunyai rasa dendam. Aku kemarin dihukum sama guru ini. Nah, akhirnya seperti apa? Seperti rekaman yang akan terus diingat anak. Saya pernah dihukum. Bahasanya seperti itu. Dan itu juga akan menimbulkan dampak berkelanjutan. Next book. Kemudian keyakinan kelas. Nah, lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita harus bisa membedakan antara peraturan dan juga keyakinan. Kalau peraturan biasanya itu kan dibuat dalam lingkup satu sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan anak-anak di dalam kelas. Jadi itu kesepakatan di dalam kelas. Tetapi bukan berarti lepas dari peraturan sekolah. Jadi kita breakdown, bahasanya apa ya? Yang paling mudah. Jadi kita turunkan dari peraturan sekolah, kita turunkan ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini lebih sederhana dari peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah yang membuat adalah pemangku kepentingan, yaitu ya di sini adalah kepala sekolah bersama dengan dewan guru dengan warga sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas yang membuat adalah guru bersama dengan murid. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kalau seperti ini peraturan atau keyakinan? Bapak Bu, peraturan atau keyakinan? Mengapa kita harus pakai helm? Kira-kira peraturan atau keyakinan? Peraturan ya, karena itu dibuat untuk umum. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini juga peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kembali dari sini. Berarti apa? Inilah perbedaannya adalah peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan berarti dia lingkupnya lebih luas. Tapi kalau keyakinan kelas berarti keyakinan hanya untuk kelasnya sendiri yang kita ambil saja. Next. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang
lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur membuat keyakinan kelasnya. Ini yang pertama, kita harus mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Kalau kita punya keyakinan, kita ingin membuat keyakinan kelas bahwa anak, kamu harus ikuti guru seperti ini, tidak boleh. Semua anak harus ikut berpendapat. Kemudian yang kedua adalah mencatat semua masukan. Jadi semua pendapat anak itu dicatat. Kemudian yang ketiga adalah menyusun keyakinan sesuai prosedur. Jadi setelah selesai mencatat maka disusun. Next. Yang kedua, meninjau kembali. Apakah semua usul dari anak-anak tadi itu sudah sesuai atau belum? Mungkin ada pernyataan yang kurang tepat. Maka kita sebagai guru itu adalah membuat itu menjadi lebih baik lagi. Bagaimana bahasanya itu lebih mengarahkan anak itu untuk lebih bahasanya lebih sederhana, menyederhanakan bahasa. Kemudian setelah keyakinan sekolah dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas setelah dibuat itu anak-anak semuanya bertanda tangan beserta dengan guru kelasnya. Jadi wali kelasnya juga ikut bertanggung jawab. Dan keyakinan kelas itu berlaku untuk semuanya, baik gurunya maupun muridnya. Jadi bukan berat sebelah muridnya yang dipaksa untuk mengikuti keyakinan kelas, sedangkan gurunya semaunya sendiri. Kemudian keyakinan kelas dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Lanjut. Contoh penerapan keyakinan kelas. Ini sudah saya laksanakan dan sudah masuk di PMM. Ya, jadi sudah saya unggah di PMM yang pembuatan keyakinan kelas. Next. Keyakinan kelas. Nah, disinilah hasil dari anak-anak. Yang pertama keyakinan kelas ini. Ya. Bahasanya adalah bahasa yang sederhana dan singkat. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kejujuran, hormat dan santun, percaya diri, kreatif dan semangat, kemandirian dan tanggung jawab, suka menolong dan gotong royong, baik dan rendah hati. Jadi kata-kata yang dimunculkan di keyakinan kelas itu tidak seperti kalau membuat peraturan. Jadi hanya kata-kata sederhana yang mudah dipahami anak. Itu bisa terdiri hanya dari beberapa kata saja. Next. Yeah. Kata kunci saja. Sebelumnya Bu Lutfi. Ya, teori motivasi. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal diturunkan menjadi keyakinan kelas. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, penguasaan, power. Jadi manusia itu sebenarnya ini mempunyai 5 kebutuhan dasar. Dan ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa kita pisahkan. Sekarang contoh, untuk bertahan hidup, manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh bekerja dan seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini sama, kita butuh kasih sayang
dimanapun kita berada. Jadi kita kan mesti menginginkan dimanapun kita berada orang itu menerima kita dengan apa adanya. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini bukan kebebasan yang tanpa kendali. Jadi kita tetap punya kebebasan, tetapi kebebasan itu yang masih terkontrol. Kemudian kesenangan, kita butuh kesenangan. Jadi kita tidak mungkin hanya bekerja saja, kita mesti butuh hiburan, butuh kesenangan, butuh healing. Ya, jadi kita punya apa? Kesenangan itu memang harus ada karena ini salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan, ya, power. Ya, ini biasanya kalau ibu-ibu ini utama, power itu utama. Apalagi kalau kita berada di rumah, itu biasanya powernya nomor 1 ibu-ibu. Lanjut. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Lanjutnya Bu, ini ada ice breaking. Nah, sebelum kita melanjutkan, nah, kita ice breaking dulu. Ini nanti ice breakingnya bisa diterapkan di kelas. Ya, coba Bapak Ibu semuanya berdiri supaya nggak ngantuk, berdiri dulu. Instruksinya sederhana. Instruksi lakukan apa yang saya katakan. Kalau saya katakan pegang bahu, berarti kita pegang bahu. Bukan apa yang saya pegang ya, apa yang saya katakan. Hati-hati. Yang pertama dulu, pegang bahu, pegang kepala, pegang pipi, pegang telinga. Nah, konsentrasi. Pegang pipi. Ayo, boleh sih kan ngantuk. Pegang bahu. Ayo, harus keras Mas. Ayo. Takut salah, boleh sih takut salah ya. Ayo, konsentrasi ya. Pegang kepala. Mulutnya takut menghadap saya. Takut salah. Nah, terima kasih. Nah, boleh duduk kembali. Itu adalah salah satu ice breaking sederhana. Tapi nanti ketika diterapkan di mana? Ketika kita terapkan di anak-anak itu biasanya akan seru. Anak-anak wajib menghadap ke kita. Jadi kita fokuskan bahwa kita wajib. Kalau seperti tadi kan Bu guru kan tidak menghadap ke saya, menghadap ke instrukturnya. Artinya nanti kalau di kelas dihadapkan, wajib menghadap ke saya. Jadi gurunya yang berinstruktur. Nah, disinilah anak nanti akan kita buat konsentrasi. Apakah anak konsentrasi atau tidak? Biasanya anak akan fokus kemana gerakan tangan, gerakannya gurunya itu kemana, itu yang diikuti. Nah, disitulah nanti akan permainan sederhana tetapi bisa membuat anak menjadi senang. Bisa dicoba. Next Bu. Nah, di sini ada film. Bu Lutfi bisa klik tulisan YouTube channel. Diklik. Ya, klik Bu. Bentar, ya, lewati iklan. Sebentar. Tidak bisa jelas. Mungkin bisa dibantu dengan mic, Bu. Ada di samping. Kurang jelas suaranya. Mungkin volumenya di sini bisa diperbesar.
Sudah, ini berarti maksimal. Tidak bisa berbunyi suaranya. Bisa dicek di Bluetooth-nya, Bluetooth. Tanda ini, tanda iya Bluetooth-nya. Iya, dicek. Coba dinyalakan lagi. Coba di tanda panahnya dibuka. Ini. Apa coba? Ini sudah masuk. Kapan sih kamu tidak terlambat? Nah, ini contoh contoh ketika kita menjadi seorang penghukum. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghampiri, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Pak Guru dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. di sini ya, bisa diperhatikan. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang harusnya
tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Orangnya pas Maaf Bu. Saya terlambat. Wajahnya Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat Nanti menjadi setelah ajang ini refleksi bagi kita bisa semua diklik agar diseminasi dapat terus langsung mengasah untuk yang ini dan dimatikan menerapkan dulu, disiplin positif yang dimatikan dulu memerdekakan. atau di Mari terus berlatih dan bersemangat. Di Selamat menerapkan. ya kembali ke diseminasi, boleh diklik. Nah, lanjutkan. Setelah kita melihat tadi dari 5 video tadi Naren, bagaimana itu dipraktekkan. Yang pertama, guru sebagai posisi penghukum. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian hasilnya siswa itu memberontak, menyalahkan orang lain, dan dia akan terus berusaha untuk berbohong karena takut dihukum oleh gurunya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kemudian dampak pada murid adalah mengulangi kesalahan. Di sini kalau kita sebagai penghukum, biasanya anak dalam satu kali waktu itu dia akan takut, tapi tadi dia akan pokoknya nanti paling marah-marah lagi dengan nada yang sama. Biasanya anak hafal, akhirnya apa? Dia tidak cedera. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini guru biasanya apa? Berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa, dan seperti bahasa pertama yang akan kita utarakan. Kemudian, seharusnya kamu tahu ibu kecewa kalau kamu seperti ini, seperti itu. Nah, hasilnya apa? Anak akan menyembunyikan masalah, atau anak akan menyangkal, atau malah anak akan berbohong. Kemudian muridnya, maafkan saya, hanya itu. Biasanya bahasa yang anak keluarkan hanya minta maaf. Tetapi minta maafnya bagaimana? Minta maaf yang benar-benar tulus minta maaf, atau hanya sekedar untuk mengelabui guru. Kemudian akhirnya dampaknya apa? Anak merasa rendah diri, seolah-olah berarti anak itu tidak dihargai. Lanjut, Bu. Guru posisi teman. Nah, di sini yang pertama adalah apa yang dilakukan guru biasanya? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ini contoh nyata yang biasanya kita lakukan, yang mungkin dilakukan orang lain, ya bukannya di sini. Ketika kita ditanya, ada yang bertanya, loh, muridnya tadi kok kelihatannya di sana, padahal sebenarnya anak itu membolos. Tapi kita sebagai guru kadang kita menutupi, kita mencari alasan. Oh iya, tadi anaknya memang saya suruh membeli kapur atau membeli pulpen, padahal sebenarnya anaknya juga membolos. Nah, itu terkadang kita juga ada kesalahan di situ. Berarti kita sebagai apa? Guru berposisi sebagai teman yang harusnya tadi apa? Sebagai salahnya ada, kita harusnya menjadi seorang manajer. Lanjut. Guru berposisi sebagai pemantau atau monitor. Guru berkata apa peraturannya, nah hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak itu disiplin kalau ketika kita mengawasi, kita melihat. Jadi dia disiplin bukan karena kemauannya sendiri, tapi disiplin karena mungkin rasa takut dengan kita. Kemudian guru sebagai manajer. Nah, disinilah tugas kita adalah bahwa guru itu harusnya adalah sebagai manajer.
tambah karena memang salah, tapi bukan berarti kita langsung menunjuk, wah kamu salah seperti ini. Nah, tidak boleh. Jadi kita harus membuat anak itu mengetahui solusinya sendiri, bagaimana dia akan membuat solusi untuk dirinya sendiri. Next, Menteri. Dihukum oleh penghargaannya. Selama ini kita beranggapan bahwa penghargaan itu sebenarnya apa? Apakah itu untuk memotivasi anak atau tidak? Dan disinilah akan terjawab. Dihukum oleh penghargaan. Kenapa dapat penghargaan kok malah merasa dihukum? Padahal harusnya kan kalau mendapat penghargaan ya sebuah kesenangan. Tapi di sini malah kok dihukum. Seperti dihukum. Kita itu mendapat penghargaan malah seperti dihukum. Kenapa? Nah di sini jelaskan. Alvin Kohn, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Next. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang bisa dilihat ibu-ibu. Kenapa kok dikatakan dihukum oleh penghargaan? Pengaruh jangka pendeknya, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi anak, kalau kita berikan penghargaan, maka dia yang diingat-ingat, aku nanti dapat hadiah kalau menang. Bukan karena bermotivasi dari dalam diri, tapi melainkan dari motivasi eksternal, karena tadi ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian jika tidak mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi walaupun sebenarnya tindakannya sudah baik, tapi karena tadi satu misi bahwa saya harus mendapatkan penghargaan, maka yang ada apa? Anak akan ketergantungan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini contohnya biasanya kalau kita menghendaki anak-anak itu untuk ikut lomba, pasti tujuan utamanya adalah mendapat penghargaan. Dan ketika anak itu tidak mendapatkan penghargaan, biasanya dia akan patah semangat. Lain waktu saya nggak mau, disuruh lagi, paling-paling juga nggak dapat juara. Biasanya kan akhirnya seperti itu. Dan disinilah nanti tugas kita bagaimana kita menumbuhkan motivasi anak. Kemudian jika memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi kalau kita terbiasa memberikan hadiah, walaupun itu hanya permen mungkin dari kelas itu, tapi karena kita sudah terbiasa itu, biasanya anak akan nagih. Kalau dia menang, kalau dia mendapat nilai bagus, berapa? Bu, saya nanti mendapat hadiah apa? Itu akan menjadi sebuah ketergantungan. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Next. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini bisa dibaca sendiri. Di sini ada penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ketika kita mendapat penghargaan, dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, contoh yang biasa kita lakukan dan mungkin tanpa sadar kita lakukan, kita kalau ada sama-sama murid, kemudian dia tampil di depan, dia bagus, kita secara spontan pasti akan menyebutkan, wah anak ini bagus,
wah anak ini suaranya bagus. Padahal di sampingnya juga ada anak yang lain. Terkadang anak yang mungkin dia merasa kompetensi dia di bawah anak tersebut, akhirnya dia minder. Dan disinilah ini adalah dampaknya. Ya, penghargaan merusak sebuah hubungan. Terkadang kalau sudah minder lah, biasanya akan menjauhi. Dia akan menjauh sendiri. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Biasanya memang penghargaan itu kan dipakai untuk lomba. Mau gak mau kalau di dalam kelas itu kita adakan bahwa nanti kalau yang juara pertama selesai kita beri hadiah. Nah itu biasanya memang akan menjadikan sebuah kompetisi. Nah kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah inilah yang ditanamkan ada di sini. Kenapa bisa merusak hubungan? Terkadang kalau anak yang mempunyai kecepatan mungkin di atas rata-rata dalam kemampuan dia memahami materi, maka dia mesti akan berlomba, saya harus nomor 1. Tapi bagaimana dengan anak yang mempunyai kecepatan di bawah yang lain? Dan disinilah anak akan minder. Saya paling juga tidak bisa. Sudah saya nggak mau bekerja, saya nggak mau belajar. Ya saya nggak mau tampil. Paling nanti yang dapat juara 1 tetap dia. Seperti itu akhirnya merusak sebuah hubungan juga. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Riset 1 dalam sebuah percobaan sekelompok anak-anak ini bisa dilihat ya, dan bisa dibaca bahwa hasilnya apa? Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Riset 2 anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu. Dan di sini dilihat hasilnya apa? Anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Next. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa kok penghargaan justru malah menurunkan kualitas? Di sini sudah ditulis, saya tulis pengamatan dilakukan ini sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu menghasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Kenapa penghargaan menurunkan kualitas? Di sini contohnya, kalau di sini contohkan adalah mahasiswa. Biasanya terkadang kan ada, aku gak mau mengerjakan, aku tak bayar nih. Adalah saya tak bayar saja. Biasanya kan ada lah seperti itu. Dan inilah ketika orang yang kita bayar, yang biasanya setiap hari kita yang mengerjakan tugas kita berhenti, akhirnya otomatis kualitas diri kita berhenti. Berbeda dengan yang tidak membayar, karena mereka akan terus berusaha. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Ini contoh ya. Kedua, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang efektif bila dijanjikan sebuah hadiah. Nah, ini contoh lagi, dalam tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang efektif atau kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Biasanya kalau kita sudah mengacu kepada penghargaan atau hadiah, nah disinilah seperti pekerjaan seni. Seni itu kan dinilai kan dari estetiknya dulu. Tapi ketika dia yang di modal utama pikirannya adalah saya nanti juara 1 dapat hadiah banyak, maka biasanya nilai seninya itu juga kurang maksimal. Ini ranking penghargaan menghukum mereka yang tidak memiliki ranking. Nah, makanya kenapa ranking itu tidak boleh dimunculkan. Disinilah akan merasa menjadi seorang penghukum. Ya, jadi motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari dia dapat membaca. Next. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang pertama adalah disiplin. Disiplin itu apa? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, disinilah murid atau anak akan tersakiti. Nah, di sini bisa dibaca sendiri, ibu-ibu. Dari sini adalah ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada
Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini seperti ini. Jadi hati-hati kita dari apa yang sudah diterima tadi, berarti kita harus siap merubah diri. Next. Ini masih lanjutannya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan kalau ketika kita berada di posisi hukuman. Hasilnya apa? Konsekuensinya murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusinya murid atau anak belajar memecahkan masalah. Nah di sini bisa dibaca apa yang kita lakukan sebagai hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu akan berdampak seperti apa kepada anak-anak. Kalau hukuman itu adalah menimbulkan identitas gagal, dan identitas yang sukses adalah sebagai konsekuensi dan restitusi. Jadi kita harus merubah diri. Jangan sampai kita menjadi seorang guru itu harus diposisikan sebagai manajer. Next. Lanjut saja Bu. Ini ice breaking-nya sudah panas. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Next. Ciri-ciri restitusi. Nah, di sini bisa dibaca Bapak Ibu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Nah, ini adalah bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini ada contohnya, bisa di next Lutfi supaya lebih cepat. Dan ini next, ini sudah jelas, kita langsung yang sebelumnya Bu, terlewat 2 baris. Coba video, kita putar video. Next. Langsung kasus. Oh iya, dah, sekarang di sini saja. Yang pertama kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Dan di sini bisa dibaca Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali. Di sini kasusnya seolah-olah itu Ibu Eni itu tidak dihargai, ya, tidak dihargai oleh Vivi dan Natali. Iya, karena dia guru baru, semacam apa ya? Iya, karena guru pengganti merasa wah itu bukan guru saya, jadi dia bisa seadanya. Next. Nah, ini lanjutannya. Akhirnya apa? Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Nah, di sini Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Di sini bisa dibaca. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Next. Ini masih lanjutannya. Nah, setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-temannya. Ini bisa dilanjut dibaca. Di sini sudah dijelaskan bahwa apa? Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa
bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti. Nah, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Sati? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi, ketika ada dalam anak di kelas kita itu yang mungkin kita anggap bermasalah, jadi sebelum kita mengatakan bahwa anak itu salah atau dan sebagainya, maka kita harus menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah mencari dulu sebenarnya titik masalahnya itu di mana, itu dicari. Jadi tidak langsung kita mengarahkan bahwa anak itu salah, tidak boleh. Jadi dicari dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah, divalidasi dulu kenapa dia melakukan tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi bagaimana cara dia memperbaiki masalah. Nah, ini sudah. Apakah restitusi yang diusul Bibi dan Natali sudah sesuai? Jawabannya adalah sudah. Next. Sini. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ya. Ini saya memakai contoh. Ini anak yang paling terkenal di kelas 6. Yang paling terkenal di kelas 6 ini, Dina. Ya, ini saya pakai untuk contoh penerapan segitiga restitusi. Ini sayangnya suaranya kurang jelas yang masuk di dalam. Next, please. Untuk contoh yang kedua ini sama, di next saja Bu. Lebih bisa di next saja, ini sama, hanya beda kasus saja. Kemudian ini adalah resume dari semua yang saya terangkan tadi, teori kontrol atau teori pilihan. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini adalah breakdown dari teori kontrol. Kemudian dari situ keturunkan lagi semua perilaku memiliki tujuan. Dan ini semuanya adalah resume daripada yang saya terangkan dari awal sampai akhir tadi. Next. Nah, sekarang ada refleksi. Next, Lutfi. Di refleksi nanti minta tolong yang pertama Ibu Nafi mungkin merefleksi pertanyaan nomor 1. Facts, peristiwa. Ceritakan pengalaman Anda mengikuti diseminasi ini. Apa hal baik yang saya
dari pemahaman-pemahaman yang lama, kemudian yang dirasakan memang ya ada hal-hal yang kurang pas, sehingga dengan adanya penjelasan dari Bu Purna tadi, kita akhirnya mengetahui adanya pembaharuan yang lebih pas terkait dengan masalah pendidikan. Bagaimana kita memberikan hukuman, penghargaan kepada siswa, bagaimana sikap kita terhadap anak-anak yang pada awalnya pemahaman kita itu agak kurang pas, sehingga dengan pencerahan inilah kita akhirnya dapat menyesuaikan diri terkait dengan pemahaman yang lebih pas. Begitu menurut saya. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Nafi, atas refleksinya. Kemudian yang kedua, feeling, perasaan. Bagaimana perasaan Anda selama diseminasi berlangsung? Mungkin ini Bu Sri Utami. Saya minta pendapat Ibu Sri Utami untuk pertanyaan yang kedua. Terima kasih Bu Pur telah memberikan kesempatan untuk memberikan refleksi, memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan tanggapan terkait dengan bullying. Tetapi apa yang saya terima dari penjelasan Bu Pur terkait dengan materi, yaitu tentang hukuman ya Bu Pur tadi, ternyata dijelaskan dengan panjang lebar. Ini membuat pencerahan tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan beliau Bu Nafi. Ternyata pada penjelasan Bu Pur itu membuka mata batin kita. Ternyata guru itu harus memanusiakan anak-anak, karena bagaimanapun anak-anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah diberikan derajat yang tinggi daripada makhluk yang lain, sehingga pada pendidikan ini adalah pondasi kita untuk memanusiakan manusia. Karena kita berada dalam lingkungan pendidikan, tentu saja kita harus memanusiakan anak-anak di dalam menjalankan pendidikan dasar. Hanya ini Bu Pur yang saya petik. Jadi yang perlu saya tanda kutip adalah intinya seorang guru harus memanusiakan anak-anak. Terima kasih Bu Pur. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu Lutfi, next. Pertanyaan yang ketiga, saya minta tolong kepada Ibu Wijiasuti. Feeding, pembelajaran. Pelajaran apa yang saya dapatkan dari diseminasi ini? Apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah diseminasi ini? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pelajaran yang saya dapatkan dari diseminasi ini adalah tentunya banyak sekali. Ada hal-hal yang mungkin belum saya ketahui setelah tadi Bu Purna menjelaskan bagaimana seharusnya seorang guru itu mengenali dirinya sendiri. Dan tentunya mungkin masih banyak lagi yang dijelaskan Bu Purna tadi tentang pembelajaran maupun teori-teori yang dijelaskan, sehingga nantinya kita bisa mempraktekkan di dalam pembelajaran yang ada di kelas kita. Saya kira cukup itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Wijiasuti. Kemudian pertanyaan yang keempat, penerapan. Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah diseminasi ini? Bu Lutfi, saya minta tolong. Terima kasih Bu Purna. Dari diseminasi ini saya menjadi lebih mengerti bagaimana menjadi guru yang disukai anak-anak, bagaimana menjadi seorang guru yang diidolakan anak-anak. Dan untuk kedepannya
saya ingin menerapkan apa yang Bu Purna tadi sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak saya akan menjadi idola anak-anak seperti yang Bu Purna sampaikan. Kalau saya tidak masuk, anak-anak mencari kemana Bu Lutfi kok tidak masuk. Anak-anak akan senang, Bu Lutfi waktunya agak mau, jangan sampai tidak masuk loh, seperti itu. Terima kasih Bu Purna. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lutfi. Sudah. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Next group. Sampai jumpa kita di keluarga besar PT SD Negeri Satria 2. Terima kasih atas waktunya Ibu Nafi, Ibu-ibu semuanya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti diseminasi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf atas segala tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.